Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saskia Rahmadani dengan NIM 2105 1150 1013 dari kelas Sastra Indonesia A angkatan 2021. Tugas video ini saya ajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah menyimak dan berbicara kritis yang diampu oleh Bapak Ridwan SSMA. Sebelum masuk ke inti pembahasan mengenai dampak COVID terhadap sistem pendidikan, izinkan saya memperkenalkan diri atau menceritakan sedikit biografi diri saya. Saya dengan nama lengkap Saskia Rahmadani, lahir di Jeneponto 11 Juni 2002. Anak tunggal dari kedua orang tua saya, dan pendidikan pertama saya dimulai dari taman kanak-kanak, yaitu Taman Kanak-kanak Dharma Wanita Kalumpaloe, dan dilanjutkan lagi dengan pendidikan sekolah dasar di SD Impres 07 Arongkeke. Saya menempuh pendidikan di sana selama 6 tahun dan memasuki jenjang yang lebih tinggi, yaitu sekolah menengah pertama di SMP Negeri 1 Binamo. Saya menempuh pendidikan selama 3 tahun. Selanjutnya saya menempuh pendidikan yang lebih tinggi lagi di sekolah menengah pertama di SMA Negeri 1 Jeneponto selama 3 tahun. Dan saya memasuki jenjang perkuliahan di tahun 2021 mengambil jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, program studi Sastra Indonesia, yang letak kampusnya di Parangtambung. Mungkin itu saja perkenalan diri saya. Selanjutnya kita akan memasuki pembahasan mengenai dampak COVID terhadap sistem pendidikan. Yang mana kita ketahui pada tahun 2020 itu Indonesia dikejutkan dengan wabah penyakit yang disebabkan oleh virus bernama corona atau yang dikenal dengan COVID-19. Virus ini dilaporkan bermula di kota Wuhan di Provinsi Hubei, Cina pada tanggal 31 Desember 2019. Menyebar dengan cepat ke hampir semua tempat di dunia, dan pada tanggal 11 Maret 2020, WHO atau World Health Organization telah menyatakan wabah tersebut sebagai pandemi global. Ratusan ribu orang telah terpapar virus corona di seluruh dunia. Bahkan puluhan ribu di antaranya meninggal dunia akibat virus tersebut. Penularannya sangat cepat dan karena masa inkubasi COVID-19 sekitar 2 minggu. Sulit untuk mengidentifikasi mereka yang telah terpapar. Social distancing menjadi pilihan yang sulit bagi negara manapun saat menerapkan kebijakan pencegahan penyebaran COVID-19, karena kebijakan tersebut berdampak negatif pada seluruh aspek kehidupan. Pembatasan interaksi sosial masyarakat dapat menghambat laju pembangunan dan kemajuan di berbagai bidang kehidupan, termasuk bidang pendidikan tersendiri. Namun tidak ada pilihan lain, karena cara ini yang paling efektif. Kebijakan ini juga berdampak pada sektor pendidikan tentunya. Keputusan mendadak pemerintah untuk menutup atau memindahkan proses pembelajaran dari sekolah menjadi di rumah mengejutkan semua banyak orang. Faktor utama di balik kekacauan ini adalah pihak sekolah yang tidak siap untuk pembelajaran daring. Padahal pemerintah sebenarnya menawarkan alternatif untuk memperlakukan pelajar sebagai syarat naik pangkat atau lulus dari lembaga pendidikannya dalam keadaan darurat seperti tahun 2020. Perubahan metode pembelajaran ini memaksa berbagai pihak untuk mengikuti jalur yang memungkinkan untuk berlangsungnya pembelajaran dan memilih untuk menggunakan teknologi sebagai alat pembelajaran online. Penggunaan teknologi ini bisa dibilang bukan tanpa kendala. Banyak faktor yang menghambat efektivitas pembelajaran online. Misalnya saja, pertama, tingkat teknologi yang masih rendah. Harus diakui tidak semua tenaga pengajar mahir dalam teknologi, terutama tenaga pengajar generasi tahun 1980-an dan sebelumnya, ketika penggunaan teknologi belum meluas. Sebagian besar pelajar mengalami situasi yang sama. Tidak semua pelajar familiar dengan penggunaan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Karena sekolah memiliki kesempatan yang terbatas, mereka harus merangkak di sekitar sekolah atau kampus untuk penggunaan perangkat teknologi untuk mendukung pembelajaran. Bahkan mungkin
bahkan mereka mungkin tidak mengenal teknologi dalam pengajaran. Yang kedua yaitu keterbatasan sarana dan prasarana sebagai penunjang teknis juga menjadi persoalan tersendiri. Begitu pula dengan keadaan kedua orang tua, karena tidak semua orang tua bisa menyediakan infrastruktur teknologi untuk anaknya. Yang ketiga yaitu masalah jaringan. Jaringan pembelajaran daring tidak lepas dari penggunaan web atau internet. Tidak semua sekolah terkoneksi dengan internet. Bahkan tenaga pengajar pun tidak terbiasa menggunakan internet dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, yaitu biaya internet yang sangat dibutuhkan dalam pengajaran daring menjadi masalah tersendiri bagi tenaga pengajar dan pelajar. Kuota pembelajaran kebutuhan internet meningkat dan banyak tenaga pengajar dan orang tua yang tidak siap menambah anggaran untuk penyediaan internet. Perkembangan zaman menuntut perubahan peradaban, dan hal ini akan berdampak pada cara atau metode pembelajaran yang biasa dilakukan. Di era teknologi ini, dengan efek transfer ilmu yang sangat baik, cepat, mudah, dan murah, tidak menutup kemungkinan proses belajar mengajar atau PMB akan dilakukan secara daring di masa mendatang. Peradaban berubah dan pendekatan ini menuntut pendidik untuk mempersiapkan diri guna mengikuti perkembangan saat ini. Tidak ada yang bisa memungkiri dan tidak bisa dipungkiri pesatnya perkembangan teknologi ini, khususnya dalam bidang pendidikan. Ilmu teknologi ini perlu dipelajari oleh seluruh pemangku kepentingan pendidikan, apalagi jika digunakan sebagai alat lingkungan pendidikan online yang sedang diterapkan saat ini. Dampak COVID terhadap pelajar yang telah lulus. Lulusan perguruan tinggi atau sekolah menengah yang mencari pekerjaan tahun ini terganggu oleh pandemi COVID-19. Siswa dan lulusan tahun 2020 khususnya beristirahat untuk bagian terakhir dari studi mereka. Dampak langsung yang mereka alami merupakan gangguan besar dalam keputusan akhir yang harus mereka ambil. Namun, bagaimana juga mereka akan tetap lulus dalam resesi global yang memilukan ini. Kendala bagi lulusan baru adalah kondisi pasar kerja yang cenderung rumit. Persaingan di pasar tenaga kerja yang berisik dan diisi oleh para pekerja yang di-PHK dari perusahaan tempat mereka bekerja. Jika mereka baru saja lulus dari universitas, mereka pasti akan menerima gaji yang lebih rendah dan mempengaruhi daya saing karir. Langkah strategis dan solusi pendidikan yang ada di Indonesia. Apa yang harus dilakukan oleh agen pendidikan? Yang pertama yaitu oleh pemerintah, di mana peran negara sangat besar dan penting. Pengalokasian anggaran terkait pendidikan barang dan jasa yang dibutuhkan segera dilakukan. Yang kedua yaitu orang tua. Sebagai pendidik utama di rumah, orang tua harus memenuhi tugasnya. Namun, dukungan tenaga pengajar di sekolah atau kampus yang harus diberikan kepada semua siswa atau mahasiswa, hal ini akan membuka wawasan dan tanggung jawab orang tua sehingga pola asuh kembali kepada upaya orang tua dalam mendidik pemikiran, sikap, dan pengetahuan anaknya. Yang ketiga yaitu tenaga pengajar. Langkah pembelajaran online harus seefektif mungkin. Tenaga pengajar tidak membebani siswa atau mahasiswa dengan tugas yang diberikan selama belajar di rumah. Jika perlu, guru atau tenaga pengajar hadir dengan ide-ide yang menarik. Guru atau tenaga pengajar tidak hanya diposisikan sebagai pemberi ilmu, tetapi juga mendukung perkembangan pelajar secara langsung. Yang keempat dan yang terakhir yaitu sekolah, di mana sebagai lembaga pendidikan, sekolah harus bersedia menerima setiap perubahan dalam pendidikan anak didiknya. Pendidikan perilaku harus memiliki landasan yang kuat antara perkembangan teknologi dan percepatan arus informasi. Program pendidikan yang dijalankan oleh sekolah perlu benar-benar disampaikan kepada siswa, terutama melalui sarana online. Tetapi, sekolah harus benar-benar berperilaku etis sebagai lembaga pendidikan. Penekanan belajar di rumah kepada murid harus benar-benar mendapat kawalan agar guru-guru atau tenaga pengajar yang mengajar melalui media daring tetap cerdas dalam menyampaikan pembelajaran yang wajib dipahami oleh murid.